Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka Timur turun langsung ke lapangan meninjau program strategis Nasional Percetakan Sawah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Wakil Ketua DPRD Kolaka Timur Aris Prasetyo dan Diana Masip bersama Ketua Komisi 2 DPRD Koltim Supriyanto didampingi Kepala Disnaker Hussein, Camat Uisi Muhammad Said, serta para kepala desa melakukan monitoring program percetakan sawah seluas 700 hektar di Kecamatan Uisi. Monitoring ini kami lakukan untuk memastikan program percetakan sawah dari Kementerian Pertanian berjalan sesuai perencanaan dan banner-banner memberi manfaat bagi petani di Kolaka Timur. Namun Ketua Komisi 2 DPRD Koltim menyoroti kondisi infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi percetakan sawah yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius. Infrastruktur jalan adalah penunjang utama produktivitas pertanian. Pemerintah daerah dan pusat perlu segera mengambil langkah konkret, khususnya di wilayah Uluwai dan Uisi. Selain pertanian, DPRD Koltim juga menyoroti potensi pariwisata daerah. Salah satunya permandian Tetewa yang dinilai memiliki nilai sejarah namun belum dikelola optimal. Program cetak sawah ini merupakan bagian dari target nasional swasembada pangan 225.000 hektar pada tahun 2025. DPRD Koltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program strategis demi kesejahteraan masyarakat. Ini dia, ini butuh jembatan. Kalau ini biar jembatan 20 meter cukup ini. Ini bentangan 20 meter. Nih. Ini sih jembatan dulu Pak Marsa. Ini juga jembatan perlu dibangun. Ini sudah rusak, ini lewat bawah semua. Ini lagi jembatan yang harus dibangun. Kayak bebek berenang mobil. Ini jalanan di Kecamatan Uisi, Kabupaten Kolaka Timur, perlu bantuan APBN. Pemerintah pusat. Ini kondisi infrastruktur Tetewa yang sudah hancur, sudah nggak bisa dilewati lagi nih. Nah, sudah hancur. Terus ini memang sungai ini dalam, jadi airnya berputar, tidak aman untuk anak-anak kecil maupun orang dewasa. Jadi hanya bisa bermandi-mandi di pinggir untuk menikmati wisata air terjun Tetewa ini. Nah, itu bisa menjadi wisata arung jeram gitu. Tapi infrastrukturnya udah rusak semua karena tidak ada anggaran pemeliharaan untuk merawat bangunan yang pernah dianggarkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Timur. Saya hari ini berada di tempat ini sebagai anggota DPR dari Dapil 4, melihat langsung situasi tempat wisata Kabupaten Kolaka Timur yang pernah menjadi viral dan menjadi ikon wisata Kolaka Timur. Sekaligus Ketua Komisi 2 yang membidangi, salah satunya bermitra dengan Dinas Pariwisata Kabupaten. Menurut saya sih perlu redesain ulang master plan wisata air terjun 1000 di Tetewa ini atau air terjun Tetewa ini. Kita perlu desain ulang agar supaya menarik pengunjung. Kedua, jarak ke tempat ini 68 km dari ibu kota dan infrastruktur jalannya belum bagus, sehingga mungkin yang perlu prioritas kita harus memperbaiki dulu infrastruktur jalan menuju ke kecamatan ini dari Kecamatan Sinondo atau Desa Selewatu menuju ke sini agar supaya wisatawan domestik dan luar negeri bisa datang ke sini. Ini infrastruktur bangunan wisata Tetewa di Kabupaten Kolaka Timur. Desa Alaha. Ini infrastrukturnya begini.
udah rusak sama sekali, tidak bisa dimanfaatkan lagi. Padahal masyarakat juga sangat antusias datang mandi di sini. Nah, menurut saya solusinya untuk bisa masyarakat mandi-mandi di tempat itu harus menggunakan, yang pertama harus ada petugas keamanan, yang kedua harus ada fasilitas buat dalam bentuk ban yang besar untuk tempat lewat, karena itu tidak safety, itu agak dalam. Jadi dalam itu tidak aman untuk anak-anak dan orang dewasa. Jadi harus menggunakan ban besar, kemudian menggunakan pelampung gitu. Nah, ini harus diredesain ulang sepanjang dinding ini, tebing ini harus ditanggul atau talut, dibikin tanggul, lalu kemudian ini dibongkar, sebaiknya dibongkar, lalu dilantai sampai di bawah, lantainya sampai keluar, sehingga masyarakat bisa menjadikan lantai ini tempat lesehan, makan, lalu mandi-mandi lagi ke situ. Jadi saran saya seperti itu, masyarakat diredesain ulang, kemudian saya ulang lagi, ditanggul ini sepanjang tebing di air terjun ini, lalu kemudian kita disemen ulang ini. Semen sebaiknya melantai, menjulur keluar, lalu kemudian dijadikan tempat lesehan masyarakat. Harusnya seperti itu, begitu. Jadi ini dibongkar, lalu kemudian jadi lesehan. Masyarakat bisa duduk sambil makan, lalu mandi lagi. Seharusnya begitu, jangan bentuk gang kayak seperti ini. Itu diredesain ulang supaya masyarakat antusias. Ini sepanjang sana dibongkar, lalu kemudian bikin talut dinding, lalu kemudian bikin lantai supaya bersih. Jadi orang bisa lesehan sini makan dengan keluarganya, begitu. Itu pasti masyarakat sangat senang. Lalu kemudian safety-nya dipikirkan, bentuk ban dan petugas, agar supaya pemandian ini bisa, atau tempat wisata ini bisa hidup kembali, gitu. Terima kasih. Ini Wakil Ketua 2, Ibu Diana, DPRD Kolaka Timur. Ini Wakil Ketua 1, DPRD Kolaka Timur. Sana yang baju loreng itu Pak Kadis Nakir Trans yang membersamai kami, mendampingi, dan saya Ketua Komisi 2 Kecamatan Wesi. Ini seperti ini nih, tidak ada jembatan. Jadi kita meminta perhatian pemerintah pusat untuk membangunkan kami jembatan, rakyat kami jembatan, karena APBD kami tidak cukup untuk mengcover membuat jembatan yang nilainya bisa puluhan miliar. Nah, masyarakat di sana satu kecamatan itu, terus di sana juga ada proyek strategis nasional percetakan sawah kurang lebih 700 hektar. Itu dalam rangka meningkatkan produksi pangan, khususnya padi, gabah di Kabupaten Kolaka Timur, di mana Kolaka Timur adalah merupakan penghasil gabah terbesar kedua di Sulawesi Tenggara. Nah, ini untuk perhatian pemerintah. Hari ini teman-teman DPRD hadir bersama pimpinan untuk melihat langsung seperti apa dan progresnya percetakan sawah itu sudah sampai di mana, agar supaya secepatnya selesai, supaya tahun depan 2026 bisa kemudian menghasilkan gabah untuk menambah produksi pangan Kolaka Timur. Ini namanya Sungai Alaha. Sungai Alaha yang jembatannya sudah hancur. Jadi kita menggunakan pencara. Jadi ini satu-satunya jalur transportasi yang menghubungkan beberapa desa. Ada 10-12 desa di Kecamatan Uli, Kecamatan Wesi. Hari ini saya ada di atas pencara, meninjau. Sebenarnya sejak kemarin kami meninjau percetakan sawah proyek strategis nasional, dan hari ini kami kembali ke ibu kota Kabupaten Kolaka Timur
Dan ini saya tunjukkan kondisi infrastruktur kita di salah satu wilayah Kabupaten Kolaka Timur yang sangat ekstrim dan tertinggal. Ini butuh perhatian pemerintah pusat karena anggaran APBD kita tidak cukup untuk mengcover membangun jembatan selebar ini yang bentangannya mungkin ada 30, 40, 60 meter. Ini Pak Wakil Ketua 1 dari fraksi Gerindra. Ini Pak Kadis, beliau putra Uliwoi Wesi yang mendampingi kami melihat kondisi infrastruktur di salah satu kecamatan Kabupaten Kolaka Timur, Kecamatan Uliwoi. Kami minta bantuan pemerintah pusat, tolong kami membangun infrastruktur jalan melalui anggaran APBN Kementerian PUPR demi melancarkan percetakan sawah. Dan di sini ada batalion pangan, teritorial pangan yang ditempatkan oleh TNI dan juga untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Kolaka Timur untuk memproduksi padi yang bisa meningkatkan produksi padi kita secara nasional. Ini usulan APBN, permintaan usulan APBN pembangunan jembatan bentangan 40 meter. Mohon bantuan APBN agar supaya dibantu. Saya Ketua Komisi 2 bersama Pak Kadis menemani saya. Hari ini kami meninjau langsung infrastruktur jembatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur, Kecamatan Uliwoi, Desa Liku Walanapo. Nah, ini sudah puluhan tahun masyarakat mendambakan jembatan ini agar supaya dibangun. APBD kami tidak cukup, maka kami meminta bantuan pemerintah pusat melalui program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo untuk menganggarkan tahun depan pembangunan jembatan di Desa Liku Walanapo ini. Pak Kadis, bagaimana harapannya supaya jembatan ini bisa dibangun? Ya, salah satu harapannya kita ini wakil masyarakat, ya bagaimana perhatian pemerintah, karena salah satu untuk memperbaiki ekonomi itu adalah kuncinya infrastruktur. Sementara di Kecamatan WC ini luar biasa. Untung kemarin ada kegiatan TMD dan alhamdulillah pada hari ini hasilnya cukup memuaskan untuk masyarakat. Jadi mudah-mudahan minta bantuan Bapak Presiden melalui Kementerian PUPR. Oke, mantap. Itu yang pertama. Ini Wakil Ketua 1 fraksi Gerindra ini. Saya sebagai wakil perwakilan masyarakat cukup prihatin melihat kondisi yang ada sekarang ini. Jalan penghubungan antar desa Liku Walanapo dengan apa ini? Tongauna. Ini memang betul-betul butuh perhatian pemerintah pusat, bagaimana supaya bisa mendapatkan, kita ini bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalan. Kami sebagai perwakilan masyarakat, Pak, cukup prihatin. Terima kasih. Saya minta satu perwakilan masyarakat yang bisa berbicara, meminta bantuan pemerintah pusat. Bagaimana Bapak sebagai tokoh masyarakat meminta bantuan pemerintah pusat untuk membangun jembatan ini yang nilainya cukup besar, APBD kita tidak cukup. Ya, ini harapan masyarakat untuk mewakili Uliwoi WC ini. Tidak ada jalan, di harapan masyarakat. Program Strategis Nasional Percetakan Sawah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia mulai menunjukkan progres nyata di Kabupaten Kolaka Timur berlokasi di Desa Tonggauna dan Desa Liku Walanapo. Ngecamten WC program ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Pimpinan DPRD Kabupaten Kolaka Timur bersama jajaran pemerintah daerah, pemerintah Kecamatan WC, serta pemerintah desa melakukan monitoring langsung sebagai puncak rangkaian kunjungan lapangan guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai perencanaan. Berdasarkan hasil peninjauan, sekitar 700 hektar lahan percetakan sawah telah
terbuka dan mulai tertata. Meski demikian, pelaksanaannya belum 100% rampung dan masih membutuhkan penyempurnaan pada beberapa titik. Program percetakan sawah ini merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional Kementerian Pertanian tahun 2025